Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tugas ruang kolaborasi menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi kasus SMP kelompok 2 calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, Bapak Haryanto selaku moderator, Bapak Rano Supehi selaku pemberi tanggapan, Ibu Susilowati selaku presenter, dan Ibu Titik Rohmiati selaku notulis. Adapun pendamping dari kelompok 2, Bapak Ciptowalyo selaku pengajar praktik, Bapak Rasmadan selaku fasilitator, dan Ibu Ani Kuswardani selaku pengajar praktik. Hasil analisis situasi 3 tingkat SMP. Situasi 3. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya tentang materi iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Dari skenario pembelajaran Pak Dudidam, kebutuhan belajar murid yang berusaha untuk dipenuhi sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, antara lain kesiapan belajar, yaitu mencakup penetapan skenario berjenjang dengan kompleksitas yang berbeda. Yang kedua, minat belajar, yaitu pembedaan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Yang ketiga, profil belajar, mencakup preferensi terhadap lingkungan. Murid dapat memilih lokasi belajar di kelas yang mendukung cara belajar mereka. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dalam menentukan kebutuhan belajar dalam pembelajaran diferensiasi, terdapat 3 aspek kebutuhan belajar, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Dari skenario yang diberikan Pak Dudidam, cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya melalui 3 aspek tersebut, yaitu A. Kesiapan belajar. Yang pertama, memberikan pertanyaan pemantik, antara lain, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Murid dapat memahami makna secara kontekstual terkait fungsi, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan produk maupun jasa. Yang ketiga, memberikan penugasan sesuai kemampuan. B. Minat belajar. Yang pertama, Pak Dudidam meminta murid saling bertukar pendapat atas pengerjaan tugas iklan yang telah dibuat. Yang kedua, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain, dan secara individu meminta murid menuliskan 3 iklan yang menarik bagi mereka dengan pertanyaan pemantik, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Yang C. Profil belajar, antara lain, yang pertama, memfasilitasi waktu yang dapat murid ambil untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, merencanakan kegiatan yang bervariasi. Yang ketiga, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Situasi 3 SMP. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. 2. Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. 3. Kerja kelompok kecil. 4. Mengumpulkan kembali murid menjadi kelompok besar dan mengumpulkan produk. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan?
Strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan dan mengakomodasi sesuai dengan kebutuhan dan profil belajar siswa. Strategi pembelajaran yang dilakukan Pak Tudidam sudah mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi proses. A. Menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai pengetahuan dan pemahaman murid-muridnya. B. Mengembangkan kegiatan yang bervariasi agar tidak membosankan. C. Melaksanakan diskusi. D. Bekerja secara individu atau per kelompok. E. Membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. 2. Diferensiasi produk. A. Murid membuat iklan secara efektif untuk mempromosikan produk dan atau jasa. B. Murid dapat memilih penugasan sesuai kemampuan. 3. Diferensiasi lingkungan. Mendorong murid untuk memilih lokasi kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kerja grafik memiliki T-charts untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalkan radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Pak Tudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jenis atau acara sesuai yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, penilaian formatif memegang peranan yang sangat penting karena penilaian memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten. Dalam skenario Pak Tudidam, penilaian yang dilakukan yaitu penilaian formatif. Adapun penilaian formatif yang dilakukan Pak Tudidam terdiri dari A. Assessment for learning, memantau pemahaman murid selama berlangsungnya proses pembelajaran. Biasanya digunakan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Contohnya, penilaian dalam kelompok kecil. Pak Tudidam meminta murid untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. B. Assessment as learning, penilaian sebagai proses pembelajaran yang melibatkan murid, contohnya diskusi kelas untuk memperjelas pemahaman materi. Pak Tudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep. Kesimpulan, secara keseluruhan pembelajaran yang dilakukan Pak Tudidam sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan 3 aspek kebutuhan siswa dan sudah menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dengan dilengkapi penilaian yang bertujuan untuk memonitor proses pembelajaran. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.